Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-51 dan 52 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang larangan Allah. Larangan Allah kepada orang-orang beriman, yaitu jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. Larangan yang tegas dari Allah. Apabila disebut larangan, bermakna apabila melakukannya ia adalah perbuatan haram, tidak dihalalkan. Artinya diharamkan bagi orang-orang beriman mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Apa sebabnya? Mengapa Allah melarang? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan alasannya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang memusuhi umat Islam. Mereka sesama mereka saling bantu-membantu untuk mendengki, memerangi, bahkan membinasakan umat Islam. Apabila demikian hal mereka, keadaan mereka, maka adalah tidak masuk akal apabila orang-orang beriman pula menjadikan mereka sebagai pemimpin. Akal yang sehat tidak akan bisa menerima umat Islam meminta tolong, karena pemimpin itu adalah yang akan menolong, yang akan membimbing, yang akan melindungi, yang akan mengatur. Maka tidak bisa diterima oleh akal yang sehat apabila umat Islam itu menjadikan musuh mereka sendiri sebagai pemimpin mereka. Kemudian Allah di dalam ayat ini memperingatkan orang-orang beriman dengan peringatan yang tegas. Bahkan ia adalah suatu ancaman apabila melakukannya juga, yaitu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kalau melakukannya juga, maka umat Islam yang mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka mereka itu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Berarti mereka tidak lagi masuk ke dalam kumpulan umat Islam. Ini peringatan yang keras dari sisi Allah. dan sekaligus adalah ancaman
maka jangan sampai terjadi. Kemudian Allah menyebut bahwasanya orang yang mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin sebagai orang yang zalim, yaitu orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri, karena mereka telah melakukan pelanggaran, bermakna mereka berdosa, maka setiap yang berdosa pasti akan disiksa. Maka mereka disebut orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri karena akan menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian pada ayat yang ke-52 pula Allah menerangkan bahwasanya orang-orang yang mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin sebenarnya bukanlah orang-orang beriman yang sejati. Kalaupun mereka itu mengaku sebagai orang-orang beriman, maka sebenarnya itu hanyalah pengakuan di mulut saja, tetapi di hati mereka sebenarnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Maka mereka disebut orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik sajalah yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Tetapi kalau umat Islam yang sejati, umat Islam yang sebenarnya, orang-orang beriman yang sebenar-benar beriman, tidak akan mungkin mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nah, apabila orang-orang munafik yang melakukannya, maka apa alasan mereka sehingga mereka melakukan perbuatan yang tercela itu? Di dalam ayat ini diterangkan, oh rupanya mereka mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin karena mereka takut ditimpa musibah. Mereka takut mendapatkan kesusahan yang sifatnya duniawi, umpamanya seperti kemiskinan umpamanya, atau seperti penindasan musuh terhadap mereka. Maka supaya selamat, maka mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, sehingga apabila umat Islam itu kalah umpamanya, maka orang-orang munafik ini tidak akan dianiaya oleh orang-orang munafik ini tidak akan dianiaya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan pemimpin bagi mereka. Ayat ini sangat sesuai dengan keadaan pada hari ini, karena dunia pada hari ini dipimpin oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Bahkan bukan di tataran dunia, bukan di level dunia, tetapi juga di level lokal, di tataran lokal, di negeri sendiri, tapi menjadikan orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai pemimpin. Padahal di negeri tersebut mayoritas umat Islam, tapi tetap juga memilih orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani sebagai pemimpin hanya karena alasan duniawi saja, karena suka belusukan. Hanya karena itu, kemudian media pula pandai memainkan peran, yaitu dengan membangun image orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang memperhatikan kesejahteraan, orang-orang yang sangat mengasihi dan menyayangi. Padahal sebenarnya mereka, Allah telah sebutkan, adalah orang yang paling dengki kepada orang-orang beriman. Yang menyebut bukan saya yang menyampaikan, ini yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu tidak akan rela sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Mau dikemanakan ayat ini? Ini ayat dari Al-Quran, dari sisi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi kita karena mungkin jauh dari petunjuk Al-Quran ini, akhirnya larangan Allah seperti yang disebutkan dalam ayat ini
dilakukan bermakna telah menyimpang dari petunjuk Allah, bermakna telah melakukan pelanggaran. Karena apa yang dilarang oleh Allah itu pula yang dilakukan. Maka penyelesaian untuk orang-orang munafik ini seperti apa? Penyelesaiannya satu di antara dua disebutkan dalam ayat ini, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Maka dengan kemenangan yang diberikan kepada umat Islam, maka nanti akan gigit jarilah orang-orang munafik yang telah mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Atau yang kedua adalah Allah akan menampakkan apa? Allah akan melahirkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu. Karena mereka coba menyembunyikannya. Orang munafik kan orang yang menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Keburukan itu berupa kekufuran, berupa kemunafikan. Mereka menyembunyikannya dalam hati, tetapi Allah menampakkannya pula. Bagaimana cara Allah menampakkannya? Mungkin dengan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, sehingga terbuktilah bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Dengan demikian maka mereka akan menyesal. Atau nanti di hari akhirat Allah akan menampakkan kepada orang-orang beriman tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik selama hidup di dunia, yaitu dengan azab yang ditimpakan ke atas orang-orang munafik tersebut. Maka ketika itu mereka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Ini adalah ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tentang larangan Allah kepada orang-orang beriman supaya jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Oh, kaitannya sangat jelas sekali. Sebelum ini Allah telah menerangkan tentang kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi, kitab Injil bagi orang-orang Nasrani. Tapi mereka itu tidak mau menjadikan Taurat dan Injil itu untuk dijadikan sebagai hukum yang akan memutuskan perkara mereka. Mereka rubah isi kitab suci itu. Maka mereka tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mereka jalankan itu adalah apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka. Maka diturunkanlah Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran sebagai hukum memutuskan perkara manusia. Ini ayat sebelum ini. Apabila demikian keadaan orang-orang Yahudi, dan apabila demikian keadaan orang-orang Nasrani, dan sudah jelas kedudukan Al-Quran sebagai hukum Allah, sebagai hukum yang akan memutuskan perkara manusia, bermakna wahai orang-orang yang beriman yang telah menerima Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah telah menyampaikannya, maka wahai orang-orang beriman, apabila demikian keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan demikian pula keadaanmu sangat bertolak belakang, maka jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu sebagai pemimpinmu. Oh, berarti ayat ini adalah sebagai menyimpulkan apa yang telah disampaikan sebelum ini. Berarti ia adalah lanjutan sebagai menyempurnakan penjelasan yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang beriman atau umat Islam. Jadi nampak sekali kaitan antara dua ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Umat Islam berhukum dengan hukum Allah melalui Al-Quran yang diturunkan. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dan Allah menyebutnya sebagai hukum jahiliyah. Selain hukum Islam, hukum jahiliyah. Maka bagaimana mungkin umat Islam atau orang-orang beriman mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berhukum dengan hukum jahiliyah? Tak bisa diterima oleh akal yang sehat. Logika apa yang digunakan sehingga mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, yang mana mereka itu
memutuskan perkara dengan hukum jahiliyah. Logika apa yang digunakan? Kalau mengambilnya juga betul-betul lah tak punya logika sebenarnya. Kalau tak punya logika itu masih lembut bahasanya. Kalau bahasa kerasnya tak punya otak, tidak berakal. Maka banyak dalam Al-Quran Allah menyebut afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berakal? Begitu mudah untuk memahami perkara ini, maka bagaimana kamu juga bisa menyimpang dan melanggar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu dan menerjemahkannya secara harfiah. Membacanya untuk mendapatkan pahala, karena setiap huruf 10 pahala. Kemudian menerjemahkannya supaya kita dekat dengan kandungan ayat, sehingga ketika kita menafsirkannya nanti lebih mudah untuk memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruan dari Allah kepada orang-orang beriman. La tattakhidhu, jangan kamu mengambil al-yahuda, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, awliya, pemimpin-pemimpin. Ba'duhum, sebahagian mereka, awliya uba', adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain, antara Yahudi dan Nasrani, karena antara mereka itu tolong-menolong dan mereka bersatu, tetapi bersatu untuk memerangi umat Islam. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu adalah masuk kelompok mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Ayat berikutnya, fatara, maka kamu melihat. Kamu di sini Nabi Muhammad, maka kamu wahai Muhammad melihat alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud adalah orang-orang munafik, karena orang munafik di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kekufuran atau kemunafikan atau keraguan. Yusari'una fihim, mereka itu bersegera kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yaqulun, mereka itu berkata, orang-orang munafik itu berkata, nakhsha, kami takut, antusibana dairah, musibah menimpa kami, atau penderitaan menimpa kami. Kami takut, yaitu apabila umat Islam kalah, kemudian orang-orang kafir itu menang, maka kalau kami tidak bersama orang-orang kafir itu, maka pasti kami nanti akan disiksa pula. Kami tak mau disiksa, maka kami bersama dengan orang-orang kafir itu, sehingga apabila mereka menang nanti, maka kami tidak akan diapa-apakan. Ini kepentingan duniawi.
Fa'asallah, maka mudah-mudahan Allah ayyatiya bil fath, akan mendatangkan kemenangan kepada umat Islam, aw amrim min indi, atau perkara dari sisinya, yaitu keputusan atau ketentuan dari sisinya yang akan membuat fayusbihu, yang akan membuat orang-orang munafik itu menjadi alama asarru fi anfusihim nadimin, menjadi menyesal disebabkan karena apa-apa yang mereka sembunyikan pada diri mereka. Apa yang mereka sembunyikan bersama dengan orang-orang kafir. Nah, yang mereka sembunyikan itu nanti akan mendatangkan, akan membawa kepada penyesalan pada diri mereka. Kita akan terjemahkan dari awal ayat, terjemahan secara langsung dengan memahami melalui tambahan-tambahan yang telah kita sampaikan dalam terjemahan tadi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka itu adalah pemimpin-pemimpin bagi sebahagian yang lain. Dan barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin-pemimpin, maka sesungguhnya dia adalah termasuk ke dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Lalu kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, mereka itu bersegera kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka, orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya, berkata, kami takut apabila musibah menimpa kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan akan mendatangkan kemenangan kepada umat Islam atau ketentuan dari sisinya. Lalu orang-orang munafik itu menjadi menyesal disebabkan karena apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka atau pada diri mereka. Ringkasan dari dua ayat ini sebelum kita pindah ke tafsir. Ringkasan ini perlu disampaikan sekali lagi supaya ketika kita menafsirkan ayat dengan panjang lebar tadi, dengan panjang lebar nanti, kita akan tetap fokus kepada perkara utama dari kandungan ayat ini. Jadi kedua ayat ini adalah menerangkan tentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman supaya jangan sekali-kali mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin mereka. Allah mengancam, yaitu dengan ancaman yang tegas. Kalau mengambil juga orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir tersebut dan tidak akan mendapat petunjuk dari Allah, karena orang yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin adalah orang-orang zalim. Dan barang siapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, mereka itu adalah orang-orang munafik. Karena hanya orang-orang munafik yang bersegera mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nanti orang-orang munafik itu akan menyesal. Yaitu penyesalannya pertama ketika Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, atau nanti ketika Allah melahirkan apa yang mereka sembunyikan di diri mereka. Kapan? Ketika orang-orang beriman mengetahui perilaku-perilaku orang-orang munafik itu. Dengan perilaku itu maka nampaklah apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Atau nanti di hari akhirat, yaitu dengan memberikan balasan kepada orang-orang munafik, maka nampaklah mereka itu sebagai orang-orang yang dengan kemunafikan mereka ketika dunia, orang-orang yang menanggung akibat dengan menerima balasan dan siksaan yang menghinakan mereka. Nah, ketika itu barulah menyesal kemudian
tidak ada gunanya. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat dengan pengulangan berkali-kali tentang kandungan ayat melalui muqaddimah, kemudian melalui terjemahan, kemudian melalui tafsir ringkas. Maka insya-Allah kandungan ayat ini akan lebih mudah untuk difahami. Kemudian berfikir bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hari ini kita melihat banyak juga dari kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tetapi mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Kita sampaikan satu kisah. Pada masa Umar bin Khattab dahulu menjadi khalifah, ada seorang sahabat Nabi bernama Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari. Itu diangkat menjadi gubernur di Basrah. Kemudian Abu Musa ini mengambil juru tulisnya, pada hari ini disebut sekretaris. Sekretarisnya seorang Nasrani. Kemudian beritanya sampai kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bertanya, betul kamu mengambil juru tulis dari orang Nasrani? Betul, wahai khalifah. Kemudian Umar bin Khattab pun marah, murka dengan membaca ayat ini. Jadi ayat ini dibacakan kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian Umar bin Khattab pun berkata, bagaimana kamu memuliakan orang yang Allah menghinakannya? Allah menghinakannya, kemudian kamu pula memuliakannya. Padahal itu untuk menjadi sekretaris saja. Untuk menjadi sekretaris saja Umar marah, apalagi jadi gubernur atau wakil gubernur. Dan itu berlaku pada hari ini, dan jangan sampai terjadi lagi. Kemudian apa kata Abu Musa? Wahai khalifah, agamanya itu urusan dia. Saya hanya ingin mengambil kepakarannya saja dalam menulis. Itu perkataan Abu Musa. Seakan-akan minta pengecualian lah. Kemudian Umar pun berkata, wahai Abu Musa, kalau kamu mengambil kepakarannya, berarti kamu meninggalkan umat Islam yang akan membangun kepakarannya. Kalau dia meninggal dunia, habis sudah. Kalau orang Nasrani itu meninggal dunia, habis sudah. Tetapi kalau umat Islam meninggal dunia, kepakarannya itu akan digantikan oleh umat Islam yang lainnya, dan itu adalah pengkaderan bagi umat Islam berikutnya. Apabila kamu memilih umat Islam sekarang, maka kamu akan melatihnya meskipun ia belum lagi pakar pada awalnya. Tapi kalau sudah berterusan bekerja dengan pekerjaan tersebut, maka sampai masanya dia akan pakar. Kemudian apabila dia meninggal dunia, dia akan mewariskan kepakaran itu kepada umat Islam lainnya, dan itu belum tentu lagi akan dilakukan oleh orang yang bukan Islam, disebabkan karena kedengkian di dalam hati mereka. Wah, itu kisah terjadi, dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kalau untuk seorang jurutera saja tak boleh mengambilnya, juru tulis tidak boleh mengambilnya, pegawai, sekretaris tak boleh mengambilnya, apalagi menjadi pemimpin. Saya pernah diceritakan tentang bekerja dengan Cina. Yang Cina itu memberikan syarat, kalau bekerja dengannya mesti pakai rok pendek, mesti berhias, pakai wangi-wangian. Ini untuk wanita.
Kalau tidak, tak akan diterima. Padahal hanya sebagai shopkeepers saja, sebagai penjaga toko saja. Tapi itulah syarat yang ditetapkan oleh orang yang bukan Islam. Akhirnya meninggalkan hukum Islam, menutup aurat. Terjadi. Silakan lihat di mal-mal yang ada di tempat kita ini. Bagaimana rok-rok mereka di atas lutut, dan itu diperintahkan untuk memakai pakaian seperti itu. Tidak dibolehkan untuk berpakaian menurut syariat Islam. Lihat kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Tapi mata belum juga lagi terbuka, telinga masih juga belum lagi mendengar, kemudian hati belum juga lagi memahami. Mungkin karena sudah dilalaikan oleh musuh Islam. Akhirnya umat Islam menjadi asing dengan syariatnya sendiri. Bahkan ada pula yang memusuhi syariatnya sendiri. Ini adalah musibah bagi umat Islam. Maka ketika kita membahaskan ayat ini, fikirkan supaya ayat ini menjadi petunjuk, dan mari kita bersama-sama menjadikannya sebagai petunjuk yang akan diikuti untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam pada hari ini semampu kita. Dapat buat semampu kita. Tetapi jangan bersetuju dengan perkara yang menyimpang dari petunjuk yang telah Allah turunkan. Karena penyimpangan itu akan membawa kepada penyesalan pada diri kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita tak mau menyesal. Kita mau berpuas hati dengan apa yang telah kita lakukan. Khususnya ketika di dunia ini, ketika Allah mencabut nyawa kita. Ketika itu Allah akan perintahkan malaikat untuk menyeru kita, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan puas hati, lagi senang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puas hati, senang, kemudian diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mengakhiri hidup di dunia ini seperti itu, tetapi tidak akan mungkin mengakhiri hidup seperti itu kalau tidak melakukan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam petunjuk yang telah diturunkan sebelum kematian itu. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan pula di dalam kubur dan di hari akhirat kelak. Baik, kita pindah ke tafsir ayat. Yang pertama kali ingin kita tafsirkan adalah seruan yang ada di pangkal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman dengan yang berharga yang ada pada orang-orang beriman itu. Apa yang berharga pada orang-orang beriman? Iman. Maka Allah menyeru mereka, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita pula karena diseru oleh Allah dengan yang berharga pada diri kita, maka kita pun menjadi senang, menjadi suka. Allah menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita, yaitu iman. Iman lebih berharga dari harta benda. Iman lebih berharga dari keluarga kita. Iman lebih berharga dari apapun. Dengan yang paling berharga itu Allah menyeru kita, wahai orang-orang beriman. Menjadi senang kita, menjadi suka. Maka apabila ada kewajiban yang disebutkan setelah ini, maka jalankanlah kewajiban itu dengan kesukaan, berdasarkan keimanan yang kita miliki. Kalau kita menjalankan kewajiban dengan kesukaan, maka akan ringan. Kapan kita melakukan kewajiban itu dengan berat? Kalau kita melakukannya dengan keterpaksaan. Tapi kalau suka, ringan. Kalau mengikuti pengajian ini dengan suka, ringan. Tak terasa, sudah 40 menit, tak terasa. Tapi kalau dengan terpaksa, Allah, berat betul.
Tuh lama sekali ini. Kapan dah Ustaz ni selesai lagi ini? Sudah penat saya duduk ini. Nah, maka ketika Allah menyeru kita dengan wahai orang-orang beriman, untuk melahirkan rasa suka pada diri kita. Dan biasanya setelah wahai orang-orang beriman, ada kewajiban yang akan Allah terangkan. Nah, Allah menghendaki supaya kita menjalankan kewajiban tersebut dengan kesukaan. Akhirnya kewajiban tersebut ringan untuk dilaksanakan. Apa kewajiban yang mesti kita lakukan setelah seruan di dalam ayat ini? Wahai orang-orang beriman. Nah, kewajiban adalah la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu. Itu kewajiban. Kewajiban itu berupa larangan yang mesti ditinggalkan. Dia kewajiban itu ada dua. Ada kewajiban berupa perintah yang mesti dilaksanakan, ada kewajiban berupa larangan yang mesti ditinggalkan. Kalau perintah mesti dilaksanakan, buat. Tetapi kalau larangan mesti ditinggalkan, jangan sekali-kali buat. Bagaimanapun keadaan, jangan pilih orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin. Jelas? Kalau tak jelas juga lagi itu memang bermasalah lah. Apabila mengambil juga orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, bermakna ada masalah pada keimanan. Karena Allah menyeru di sini wahai orang-orang beriman. Pernah sebelum ini kita telah menerangkan tafsirannya. Wahai orang-orang beriman, apabila memang kamu adalah orang-orang yang beriman, maka buktikanlah keimananmu itu dengan tidak mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kalau kamu ambil juga bermakna kamu bermasalah dalam keimanan. Karena hanya orang munafik yang melakukan perbuatan seperti itu. Ini ayat berikutnya. Nampak kaitan antara ayat ini dengan ayat yang berikutnya? Jelas sekali. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sudah diterangkan siapa orang-orang Yahudi? Orang-orang yang meninggalkan kitab suci Taurat. Kitab Taurat itu mereka buang. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan kitab suci itu ke belakang mereka, bukan ke depan, ke belakang. Kalau ke depan masih nampak menghormati, tapi kalau ke belakang mereka menghinakan kitab suci itu. Bahkan bukan hanya kitab suci yang mereka perlakukan seperti itu, para nabi pun mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka bunuh para nabi. Kalau orang Yahudi itu membuang kitab suci dan membunuh para nabi, kemudian mengambilnya pula sebagai pemimpin, bagaimana cara berfikirnya ini? Ini keluar lagi bahasa. Macam mana berfikir seperti itu? Tetapi kita itu diperdaya dengan media yang kononnya, oh ini orangnya mengasihi, oh ini orangnya memperhatikan, oh ini orangnya selalu turun ke bawah, ini orangnya. Kita pula terpedaya. Jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi, orang yang meninggalkan kitab Taurat, yang meninggalkan ajaran Nabi Musa dahulu. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang meninggalkan kitab Injil, yang meninggalkan ajaran Nabi Isa dahulu. Bermakna mereka ini bukan pengikut para nabi. Lalu diambil menjadi pemimpin. Pemimpin dalam ayat ini aulia. Aulia dari kata wali. Wali itu maknanya penolong. Penolong atau pelindung atau yang mengasihi. Jadi yang menolong, yang mengasihi, yang melindungi, atau yang menemani, boleh juga.
Umpamanya seorang wanita itu apabila dinikahkan, maka dia mesti dinikahkan dengan syarat ada walinya. Walinya mesti ada. Tak boleh wanita itu nikah dengan diri mereka sendiri. Maka mesti memiliki wali. Siapa wali wanita itu? Wali wanita itu adalah ayahnya. Ayahnya itu yang menolongnya, yang melindunginya, yang menemaninya, yang mengasihinya. Itu makna wali. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali orang-orang beriman. Berarti Allah itu menolong orang-orang beriman, mengasihi orang-orang beriman, bersama orang-orang beriman, melindungi orang-orang beriman. Kemudian manusia pun juga disebut sebagai wali. Wali Allah. Di Jawa sana ada wali 9, wali Songo. Mengapa manusia itu disebut wali? Sebab manusia itu yang disebut wali itu menolong Allah, menolong agama Allah dengan menjalankan agama Allah, yaitu dengan mengasihi syariat Allah ini, yaitu dengan memperjuangkannya dan berkorban demi syariat tersebut. Maka wali-wali itu adalah orang-orang yang menolong agama Allah dan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Itu adalah wali. Mungkinkah wali itu, pemimpin itu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tak mungkin. Allah sudah menyebutkan sebelum ini bahwasanya mereka itu orang-orang yang mendengki orang-orang beriman. Kalau mereka adalah orang-orang yang mendengki orang-orang beriman, maka mungkinkah mereka akan menolong orang-orang beriman? Karena itu makna wali. Tidak akan mungkin. Tak akan mungkin orang yang mendengki, yang memusuhi, dia akan menolong. Itu tak akan mungkin. Dua perkara yang bertolak belakang tak akan mungkin ada pada diri satu orang. Tak akan mungkin. Tapi nampaknya membantu juga, Ustaz. Nampaknya membantu. Satu diberinya kepada kita, 100 diambilnya. Yang satu itu untuk membungkus keburukannya itu. Di depan tersenyum, tapi di belakang mencibir. Tapi kita tidak memahami perkara ini karena kita melihat yang zahirnya saja, sementara Allah menerangkan hakikat yang sebenarnya. Sekarang kita lebih percaya kepada diri kita sendiri yang belum tentu betul, atau percaya kepada Allah yang sudah pasti benar? Tinggal kita sendiri. Masih percaya juga kepada diri sendiri? Baik orangnya Ustaz, baik. Panjang pula i-nya lagi. Baik. Allah menyebut tak baik. Nah, kalau Allah menyebut tak baik, pasti tak baik. Apa jadi pada umat Islam yang minoritas di negeri-negeri orang-orang kafir yang mayoritas? Apa jadi pada diri mereka? Ini fakta di dunia ini. Umat Islam ditindas, dianiaya, dihina, dikeji, tidak diperlakukan manusia sebagai manusia. Mereka itu melanggar hak asasi manusia. Dan kononnya mereka adalah sebagai pejuang hak asasi, tetapi untuk umat Islam tidak. Silakan sebut saja negara mana di dunia ini yang tidak menindas umat Islam dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tak terbantahkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi karena kita ini sudah dicuci otak kita ini oleh media massa musuh itu, maka kita mereka baik Ustaz, beri bantuan. Dan kita tertipu dan terpedaya. Digosoknya kepala kita 1-2 kali, digosoknya, kemudian ditekaknya berkali-kali. Ini bahasa orang awam ini. Kalau enggak juga faham ini, atau memang dah keterlaluan.
Ba'duhum awliya'u ba'd. Ini dia alasan dari sisi Allah. Mengapa Allah melarang? Sebabnya adalah sebahagian mereka itu adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Jadi mereka itu tolong menolong sesama mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tolong menolong sama mereka. Kemudian orang-orang kafir lainnya tak disebut. Orang Hindu tak disebut. Padahal orang Hindu itu juga melakukan perkara yang sama kepada umat Islam. Apa jadi pada umat Islam di India, di Rohingya, di Myanmar, di Thailand Selatan? Lihat, itu fakta yang tak bisa disembunyikan oleh siapa-siapa. Jelas sekali. Penyampaian kita ini bukan untuk tujuan mengkeji sesiapa, tidak, menerangkan apa adanya. Ini dia petunjuk dari Al-Quran. Tinggal lagi sekarang mau memahaminya dengan hati yang lapang atau tidak. Itu saja sekarang. Tapi kalau memahaminya dengan hati yang sempit, maka susah untuk menerimanya. Tapi kalau hati yang lapang akan menerimanya. Oh ya, betul. Kata orang Jawa, dengan kewarasan akal maka akan menerima fakta ini. Tetapi kalau dalam hati itu juga ada kedengkian, maka memang susah untuk memahami perkara ini. Jadi kalau mereka sesama mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah tolong menolong, maka tidak akan mungkin dijadikan sebagai pemimpin bagi umat Islam, sebab mereka itu akan tolong menolong untuk memerangi umat Islam. Silakan lihat sejarah mulai dari masa Rasulullah sampai ke perang salib sampai ke hari ini. Silakan. Perang salib dahulu itu antara umat Islam dengan orang Yahudi, ya, antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani. Dan sekarang ini adalah antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang menguasai orang-orang Nasrani. Mereka sesama mereka tolong menolong pada hari ini. Dan pada hari ini orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu diwakili sekarang ini oleh Rusia yang mau muncul. Kalau dulu Eropa kan, nah sekarang ini Rusia. Dulu Rusia itu dikuasai oleh komunis, dan sekarang komunis sudah melemah. Kemudian di Rusia itu muncul orang-orang Kristen kembali. Dan dua negara yang kuat di dunia, yaitu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, Amerika dan Israel, kemudian yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani, yaitu Eropa dan Rusia. Bagaimana keadaan umat Islam? Kita lihat sekarang ini. Dalam keadaan seperti ini, maka banyak umat Islam yang tak mampu untuk mengikuti petunjuk Allah. Sebab kalau mereka tetap bertahan mengikuti petunjuk Allah, maka mereka akan menderita. Mereka tak mau menderita, maka mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Oh, hebat ayat ini ya. Hebat sekali. Maka berat keadaan kita pada hari ini, berat. Apalagi ancaman Allah berikutnya membuat kita menjadi lebih berat. Dan inilah dia kewajiban yang mesti dijalankan. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman yang akan bisa bertahan. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka itu. Lalu para ulama membahasan perkara ini dengan lebih terperinci. Apa maksud ancaman ini? Pertama, apabila ada dari kalangan umat Islam yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan rela bahwasanya orang-orang kafir itu memiliki agama mereka, dan mereka pula mengikuti orang-orang kafir itu di dalam kepercayaan orang-orang kafir itu, yaitu dengan meninggalkan hukum Islam yang sebelum ini sudah diterangkan sebagai hukum untuk memutuskan perkara, sehingga dalam politiknya menggunakan
hukum jahiliyah, dalam ekonomi menjalankan hukum jahiliyah karena mengambil pemimpin dari orang-orang kafir itu. Maka orang yang seperti ini masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir. Kalau bersetuju pula dengan agama orang-orang kafir itu. Kalau tak bersetuju dengan agama, ini kaitannya dengan usaha saja Ustaz. Ini kaitannya dengan perdagangan saja. Ini kaitannya adalah dengan perkara duniawi saja. Ini tak ada kaitan dengan agama. Kalau tidak ada kaitan agama, kemudian mengambil juga orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka ia adalah suatu kemaksiatan, pelanggaran, yang barang siapa melakukannya adalah berdosa. Ini disebut di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi nanti ada yang membangkitkan, Ustaz, karena kami ini punya usaha, kemudian kami mengambil orang yang bukan Islam itu sebagai pegawai kami, mana sementara kami tetap yang berkuasa dalam perusahaan tersebut. Kebijaksanaan masih kami lagi yang menetapkan dan menjalankan kebijaksanaan tersebut. Dia hanya sebagai pekerja saja. Bagaimana? Nah, dalam keadaan seperti ini bermakna tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Tapi kalau meninggalkan syariat yang ada dalam agama dan memakai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh orang-orang kafir dan ia bertentangan dengan syariat Islam, masuklah ke dalam kumpulan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, dan barang siapa yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim itu. Bermakna orang yang zalim itu, kalau Allah tak memberi petunjuk, tersesat. Orang yang tersesat di dunia, ada yang tersesat dia menyadari tersesat. Ada pula orang yang tersesat di dunia tetapi tidak menyadari dia tersesat. Mana yang lebih buruk? Yang tersesat menyadari dia tersesat, dan yang tersesat tapi tidak menyadari dia tersesat. Yang tidak menyadari dia tersesat ini lebih buruk. Karena pada akhirnya nanti orang yang tidak menyadari dia tersesat, dia akan kecewa. Allah, rupanya tersesat selama ini. Mau pergi ke Padang, arahnya ke barat sana, kemudian jalan yang dia tempuh ke Dumai, ke timur sana, kita katakan itu jalan sesat, itu tak sampai nanti ke Padang, itu ke timur, ke Dumai perginya. Enggak, ini betul sampai ke Padang ini. Terus saja dia sampai ke tepi sana, tepi Sumatera sana, yang dijumpai Dumai rupanya. Allah, betul lah kata orang itu, rupanya jalan ini jalan yang sesat. Kecewa. Tapi kalau orang itu menyadari dirinya tersesat, satu ketika mungkin dia akan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, karena dia tahu bahwasanya dia sesat. Orang yang dia tidak tahu dia tersesat, kemudian menyesatkan orang yang berada di atas jalan yang benar pula. Nah, ini dua kejahatan dilakukan sekali, yaitu dia melakukan keburukan untuk dirinya dan dia juga melakukan keburukan untuk orang lain. Banyak tak manusia seperti ini sekarang? Silakan lihat sendiri di tengah masyarakat. Mengapa? Sebab tersesat, sebab tidak mengetahui petunjuk. Petunjuk itu, ini dia Al-Quran dan hadis, tapi tak pernah membahaskannya. Karena yang dibaca bukanlah Al-Quran dan hadis, yang difahami bukan Al-Quran yang hadis. Yang difahami apa? Belajar politik dahulu. Nah, yang dipelajari adalah pendapat-pendapat dari orang-orang yang bukan Islam itu. Pendapat inilah, Plato lah, Sokrates lah, entah siapa lagi namanya yang lain.
Mestinya ini dia dari Al-Quran, ini dia dari hadis, ini dia dari Al-Quran firman Allah, ini dia dari hadis sabda Rasulullah. Maka tepatlah di dalam memahami perkara yang berkaitan dengan politik. Allahu Akbar. Setelah jelas ayat yang ke-51 ini, maka ketika kita membahas ayat 52 sangat mudah sekali untuk difahami, karena ayat 52 ini menerangkan tentang seperti apa orang yang mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin. Seperti apa? Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu seperti orang-orang munafik yang bersegera mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ketika ditanya mengapa, maka mereka menjawab, sebabnya kami takut mendapatkan musibah. Kami takut mendapatkan sengsara apabila kami tidak mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, atau tidak bersama dengan orang-orang kafir itu. Sebelum pada ayat ini, di dalam kitab tafsir diterangkan tentang sebab turun ayat. Sebab turun ayat yaitu ini diriwayatkan dari As-Suddi atau As-Sudai. Diriwayatkan bahwasanya ada dua orang dari kalangan orang-orang beriman ini setelah perang Uhud. Perang Uhud, perang di mana umat Islam banyak gugur sebagai syuhada. Sebelumnya perang Badar umat Islam menang, banyak musuh yang terbunuh. Tetapi dalam perang Uhud banyak umat Islam yang gugur. Maka orang-orang munafik ini menjadi gelisah, takut kalau kalah lagi setelah ini, maka umat Islam akan lemah dan akan dikuasai. Maka yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang kafir. Maka ada dua orang dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Yang pertama mengatakan kepada yang lainnya, kepada yang satu lagi, kalau begini keadaan bahwasanya umat Islam telah banyak yang terbunuh di perang Uhud ini, maka saya akan pergi kepada orang Yahudi itu untuk bersama dengannya, sehingga nanti kalau umat Islam itu kalah, maka saya akan selamat karena bersama dengan orang Yahudi itu. Kemudian kata yang satu lagi, kalau begitu saya mau pergi pula lah ke orang Nasrani. Si Nasrani itu, dalam riwayat yang lain disebutkan orang Nasrani yang berada di Syam, yaitu yang berada di Syria. Dengan menjalin kebersamaan dengannya, maka nanti kalau umat Islam itu kalah, saya tidak menderita sebab saya bersama dengan si Nasrani itu. Jadi yang satu menyebut dengan Yahudi dan satu lagi menyebut dengan Nasrani. Turun ayat ini untuk menerangkan itu perbuatan yang tercela, dan itu hanya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka dalam ayat ini, fataral ladzina fi qulubihim marad, maka kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa dalam hati mereka? Penyakit kekufuran, atau penyakit kemunafikan, atau penyakit ragu-ragu tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang beriman. Tapi jadi ragu-ragu disebabkan karena banyak umat Islam yang gugur dalam perang Uhud. Kita pada hari ini ragu-ragu bahwasanya kemenangan itu ada di tangan umat Islam. Ragu-ragu itulah yang membuat mengambil orang kafir itu jadi pemimpin. Kalau kita yakin bahwasanya kemenangan itu akan diberikan kepada kita, maka niscaya kita ini tidak akan pernah mengambil orang-orang kafir itu menjadi pemimpin. Jadi keraguan itu adalah penyakit yang ada dalam hati, dan itu dimiliki oleh orang-orang munafik. Maka orang yang ada penyakit dalam hati mereka, yusari'una fihim, bersegera untuk mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin mereka. Mereka mengatakan, yaqulun nakhsha an tusibana dairah, kami takut kalau kesusahan menimpa kami, disebabkan karena kekalahan orang-orang beriman itu. Jadi mereka ini orang yang mengejar kepentingan duniawi. Maka penyelesaian untuk mereka ini adalah
fa'asallahu ayyatiya bil fath, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Dengan demikian maka mereka pun menyesal. Allah, rupanya yang menang umat Islam juga pada akhirnya. Menyesal kita bersama dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, karena pada akhirnya kemenangan di tangan umat Islam juga. Au amrin min indi, atau ketentuan dari sisinya. Allah memberikan ketentuan dari sisinya, umpamanya menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang munafik dengan perilaku yang mereka lakukan, sehingga umat Islam tahu, memanglah mereka ini orang-orang munafik. Akhirnya mereka menjadi terpinggir dari kalangan orang-orang beriman setelah terpinggir dari sisi Allah yang Maha Mulia. Fayusbihu ala ma asarru, maka menjadilah mereka orang-orang munafik itu terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan, fi anfusihim, pada diri mereka, nadimin, menyesal. Menyesal maknanya apa makna menyesal? Menyesal ini tidak ingin perkara itu berlaku sebenarnya, tetapi berlaku juga, tidak seperti yang diharapkan, berlaku juga. Menyesal, tapi penyesalan kemudian penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Dan ini kaitannya adalah dengan keimanan. Maka penyesalan yang berkaitan dengan keimanan, karena tidak dapat membuktikan keimanan ketika menjalani hidup di dunia, maka penyesalan ini penyesalan yang sangat besar sekali. Karena kita ini diuji di dunia ini adalah untuk membuktikan keimanan. Apabila kita berhasil membuktikan keimanan, yaitu dengan tetap bertahan tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka berhasillah dalam ujian yang akan membawa kepada kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Maka dua ayat ini adalah sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi orang-orang beriman, yaitu jangan sampai mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya sebagai pemimpin yang akan menolong, melindungi, mengasihi. Apa sebab? Tidak akan mungkin mereka itu menolong, melindungi dan mengasihi kita. Apa sebab? Sebab mereka dengan kekufuran yang ada pada mereka, mereka itu mendengki dan memusuhi, bahkan membenci orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.